Seorang veteran tangguh yang sudah melewati kerasnya medan perang akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya. Ia menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari Laos hingga ke Moskow. Namun saat melewati sebuah kota kecil, ia tanpa sengaja melanggar aturan tak tertulis di sana. Aturan aneh yang berbunyi, boleh bertanya tapi jangan menjawab. Dua polisi berpangkat rendah kemudian menghentikannya dan meminta surat-suratnya. Ketika salah satu polisi memeriksa barang bawaannya, ia curiga melihat sesuatu di balik jaket kulit pria itu. Dengan cepat, si pria membuka jaketnya dan memperlihatkan sebilah belati. Kedua polisi kemudian langsung panik. Walau pria itu menjelaskan bahwa ia punya izin untuk membawa pisau tersebut, mereka tetap memaksanya untuk menyerahkannya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah kukri, pisau khas tentara Nepal. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung memborgolnya. Setelah memastikan sekitar sepi, salah satu polisi kemudian memukulnya dengan pentungan. Tak disangka, sang veteran dengan refleks yang luar biasa berhasil menghindar. Polisi gemuk kemudian mencoba menyerang, tapi pria itu hanya menggeser tubuhnya sedikit lalu mendorongnya hingga jatuh. Menyadari lawan mereka bukan orang sembarangan, keduanya pun mengeluarkan pistol dan memaksanya untuk masuk ke mobil. Sang veteran tidak ingin memperpanjang masalah dan ia pun ikut patuh masuk. Tapi tiba-tiba polisi gemuk itu menghantam punggungnya dengan pentungan. Anehnya, pria itu tak mengeluh sama sekali, hanya menatap dengan sorot mata dingin yang membuat keduanya tidak sadar bahwa tindakan mereka akan membuat malapetaka. Di kantor polisi, barang-barangnya disita dan ia kembali diborgol. Tempat itu memang kantor polisi, tapi suasananya lebih mirip sarang perampok. Para polisi di sana bisa membuat onar, lalu memeras rakyat dengan dalih uang perlindungan, di mana hasilnya kemudian mereka bagi bersama anak buahnya. Seorang kapten kemudian masuk ke sel dan bertanya kenapa pria itu diam saja. Namun si veteran tetap bungkam. Sang kapten kemudian mulai geram, memukulnya dengan pentungan hingga terdengar erangan lirih. Semakin keras kepala pria itu, semakin beringas kapten tersebut. Ia menempelkan pentungan ke wajahnya sambil berteriak agar dia menjawab. Tapi si veteran malah menatap balik dengan pandangan yang menghina. Merasa tertantang, sang kapten pun kemudian semakin brutal. Ia memukul berkali-kali lalu mengeluarkan tongkat listrik. Kali ini sang veteran kemudian melawan. Ia menerjang, menendang kaki kapten hingga terjatuh. Kapten itu kemudian berusaha bangkit, tapi beberapa polisi lain segera datang menghentikan keributan. Tanpa sadar, kapten itu baru saja membahayakan nyawanya sendiri. Polisi kemudian segera memanggil wakil direktur. Melihat pisau kukri yang tajam, ia bertanya kenapa pria itu membawanya. Dengan tenang, sang veteran hanya menjawab satu kata, yaitu musuh. Jawaban itu malah dianggap sebagai lelucon. Tak lama kemudian, direktur polisi yang bertubuh tambun kemudian masuk. Di antara semuanya, hanya direktur inilah yang terlihat masih punya akal sehat. Ia memerintahkan agar borgol dibuka, lalu memeriksa identitas pria itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui namanya adalah Samanov, yaitu seorang mayor pasukan khusus. Seketika, para polisi yang sebelumnya sempat menyiksanya menyesal bukan main. Direktur segera mengembalikan barang-barang Samanov. Semua tampak normal sampai si direktur melakukan kebodohan fatal di mana ia memutar musik dari pemutar MP3 milik Samanov. Samanov kemudian keluar dari ruangan dan berpapasan dengan seorang gadis cantik, merasa seperti pernah melihatnya. Setelah keluar dari gerbang, ia baru sadar MP3 player kesayangannya tertinggal. Benda itu sangat berarti karena selalu menemaninya di saat-saat sedih. Ia pun kemudian kembali dan mendapati direktur sedang melecehkan gadis tersebut.
Saat melihat gadis itu terpojok dengan wajah putus asa, Samanov awalnya hanya diam, mengambil MP3-nya, menggulung kabelnya dengan tenang. Tapi saat direktur semakin mendekat, Samanov menjepit pemutar musik itu di jarinya lalu berbalik. Seketika, sebuah hantaman keras menghantam kepala sang direktur yang bertubuh lebih dari 90 kg. Tubuhnya pun terjatuh tak berdaya. Tanpa ragu, Samanov mengambil asbak, mencabut kabel telepon, menyimpan korek api, lalu menarik sang gadis keluar dari ruangan. Ia berjalan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika seorang polisi hendak masuk ke ruangan, asbak langsung melayang ke kepalanya. Melihat Samanov memegang kabel telepon, para polisi pun panik. Mereka mencoba menodongkan pistol, tapi dengan trik sederhana, satu persatu pun tumbang. Gadis itu terperangah, tak menyangka seorang prajurit pasukan khusus bisa mengalahkan polisi dengan begitu mudah. Sebelum pergi, Samanov bahkan sempat membongkar seluruh senjata di kantor itu, lalu mengajak gadis keluar. Namun mereka malah masuk ke kamar mandi yang penuh dengan polisi-polisi kampret. Samanov kemudian mendorong gadis keluar lalu mengajar mereka. Samanov kemudian menarik lagi sang gadis, dan di kaki tangga mereka berhadapan dengan wakil direktur. Belum sempat bereaksi, Samanov sudah melumpuhkannya hanya dengan 3 gerakan cepat. Jelas sekali bila ia memakai metode perangnya, tak ada seorang polisi pun yang bisa selamat. Di luar, Samanov bahkan sempat menyalakan rokok untuk seorang polisi dengan korek milik kepala polisi. Sementara itu, sang gadis masih gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia sadar ulahnya sudah menyeret Samanov ke dalam bahaya yang besar. Jika tertangkap, ia pasti akan disiksa sampai almarhum. Maka ia memohon agar Samanov meninggalkannya dan pergi dari kota ini. Namun, kapten yang sempat dipukuli tadi sudah siuman. Dengan penuh dendam, ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu Samanov. Poнял. Gadis itu sebenarnya tak ingin Samanov terjebak lebih jauh, tapi mobil polisi sudah mengejarnya. Samanov terpaksa memacu kendaraannya lebih cepat. Polisi menembak secara membabi buta, tapi Samanov dengan gesit menghindar, lalu melakukan manuver berbahaya untuk berbelok ke jalan kecil. Tembakan polisi pun meleset semuanya. Samanov lalu menuruni lereng dengan motor, melompat di udara dan berlari ke arah sebuah bulldozer. Kapten kemudian kehabisan peluru senapan dan mencoba pistol, tapi tetap tidak ada satupun peluru yang mengenai sasaran. Dengan kemampuan menembak seburuk itu, entah bagaimana ia bisa jadi polisi, ia bisa jadi orang dalam atau bos. Saat ia hendak kabur dengan mobil, bulldozer yang dikendarai Samanov menghantam bagian depan. Kap mobil kemudian ditekan, lalu dihajar dengan ember bulldozer. Kapten kemudian memerintahkan sopir mundur, tapi sebuah truk menghantam dari belakang. Mobil pun kemudian meledak dalam kobaran api. Kantor polisi kemudian geger, di mana kepala polisi sendiri dilanda ketakutan. Orang macam apa yang sudah mereka lawan?
Segera terungkap, pria itu adalah prajurit pasukan khusus Baret Marun yang pernah menjalani misi rahasia tingkat tinggi, bahkan menerima 2 medali pengabdian negara serta penghargaan atas keberaniannya. Kini Samanov bergerak di pegunungan. Ia sadar polisi tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kalau mereka ingin bermain, ia siap meladeninya sampai akhir. Sayangnya, kepala polisi yang bodoh itu tidak tahu bahwa keputusannya sudah menyeret seluruh pasukannya menuju kehancuran. Mari kita lihat bagaimana seorang prajurit Baret Marun menghadapi satu kantor polisi penuh hanya dengan trik perang tanpa sebutir peluru pun. Samanov kini berada di sebuah area rusak di hutan. Ia menemukan kotak korek api, kabel listrik bekas, paku berkarat, dan potongan kayu. Sementara itu, polisi masih mengeluh karena harus berkemah di bawah hujan untuk mengejar penjahat. Mereka tidak tahu bahwa Samanov sedang merakit senjata paling mematikan. Ia mengikat paku di ujung tongkat kayu dengan kabel, lalu membakarnya agar menempel kuat. Jadilah senjata seperti Trisula Dewa Laut, di mana senjata itu ia pasang di berbagai titik. Tak berhenti sampai di situ, Samanov menemukan rumah kayu kecil. Ia mencari apapun yang bisa dipakai, termasuk pelat logam bundar dan lorong rahasia. Setelah semuanya siap, ia hanya duduk tenang sambil memutar MP3 kesayangannya, menunggu musuh masuk ke dalam perangkapnya. Malam itu, 2 polisi so jagoan menenggak brandy lalu nekat bergerak sendirian. Mereka berencana memanfaatkan gelapnya hutan untuk melakukan penyergapan, berharap bisa segera menangkap Samanov agar dapat penghargaan besar. Saat melewati pepohonan, mereka melihat cahaya api menyala di kejauhan. Tanpa mereka duga, target tampak begitu mudah ditemukan. Lampu kendaraan langsung dimatikan dan mereka mendekat perlahan dari arah belakang. Dengan cepat keduanya menuju rumah kayu kecil itu. Polisi ceroboh yang pertama hendak menerobos masuk, namun tiba-tiba dahinya dihantam papan kayu hingga terhuyung. Rekannya buru-buru menghampiri, tapi langsung disambut dengan tendangan keras dari Samanov. Ia berusaha melawan, namun malah dipukuli jatuh dengan batang kayu. Menariknya, Samanov tidak berniat menghabisi mereka. Sebaliknya, ia hanya mengumpulkan kayu bakar, lalu memaksa kedua polisi itu untuk saling memborgol di dekat api unggun. Keduanya masih kebingungan, bahkan tidak mengerti apa yang baru saja menimpa mereka. Dengan tenang, Samanov hanya menitipkan pesan agar mereka menyampaikan pada mayor mereka untuk berhenti mengejarnya. Keesokan paginya, kepala polisi mendapati para penjaga hilang. Tanpa membuang waktu, ia segera mengerahkan seluruh pasukan untuk bergerak. Begitu menemukan rumah kayu tersebut, mereka langsung menyerbu. Tapi alih-alih menemukan target, yang ada hanyalah rekan-rekan mereka sendiri yang duduk di dalam dengan wajah yang lebam. Si botak bahkan sempat membual bahwa ia hampir berhasil menangkap Samanov, padahal jelas itu hanyalah tipuan. Sambil berisik, ia menyampaikan pesan agar sang letnan kolonel tidak lagi mengejar Samanov. Kepala polisi yang mendengar itu justru makin murka dan langsung menampar wajahnya. Demi mempercepat pencarian, ia memerintahkan pasukannya untuk membentuk barisan dan menyisir lebih luas. Sementara para polisi kesulitan untuk melangkah di hutan, Samanov bergerak lincah seperti ikan di air. Tiba-tiba, 2 polisi terjebak perangkap secara beruntun. Samanov dengan cepat mengambil Trisula yang sudah ia siapkan, melemparkannya tepat sasaran, lalu segera berpindah posisi. Suara ricuh membuat pasukan panik dan menembak secara membabi buta, hampir mengenai kawannya sendiri. Baru saja pengejaran dimulai, 3 orang sudah tumbang. Bagi Samanov, mereka hanyalah seperti semut. Bayangannya seakan menghantui di setiap sudut hutan.
Saat seorang polisi baru saja bicara, trisula kembali melayang dan menancap di tubuh mereka. Kepala polisi segera memimpin pemburuan, namun jelas mereka melawan seorang ahli perang gerilya. Hutan adalah sebuah rumah bagi Samanov dan ia lenyap begitu saja dari pandangan. Beberapa saat kemudian, Samanov kembali dan melumpuhkan para polisi yang sedang menjaga rekan mereka yang terluka. Gerakannya cepat, tepat, dan tanpa ragu. Ketika polisi lain datang untuk mengecek, mereka justru mendapati senjata sudah dibongkar dan pisau Samanov menempel di leher mereka. Ia tidak membunuh, hanya menyuruh mereka membawa rekannya kembali ke mobil dan melarang kembali lagi. Di sisi lain, kepala polisi memimpin pasukannya menuju jembatan kayu sempit. Wakil kepala polisi sempat menyalahkannya karena tidak melibatkan pasukan khusus dan mengorbankan nyawa anggotanya. Ucapan itu malah membuat sang kepala makin emosi. Dengan kesal, ia menyuruh wakilnya untuk maju duluan. Jembatan yang hanya terbuat dari 2 batang pohon itu berbahaya, sedikit saja salah pijak bisa jatuh ke sungai. Disitulah Samanov sudah menunggu. Tembakan demi tembakan dilepaskan, namun tak satu pun mengenai dirinya. Wakil kepala yang bergerak lambat akhirnya tumbang menjadi korban pertama. Kali ini kepala polisi mencoba bermain cerdik. Jika tak bisa menemukan Samanov, maka ia akan menunggu sampai Samanov yang mendatanginya. Benar saja, saat Samanov berlari menembus hutan, tiba-tiba ia muncul menghadang. Samanov sudah siap dengan trisulanya. Keduanya kemudian menyerang bersamaan dan kepala polisi terluka parah. Keringat dingin mengucur, nyawanya nyaris melayang. Saat melangkah hati-hati di atas papan kayu karena melihat senjata tersembunyi di atas, ia tak sadar Samanov sudah berdiri tepat di belakangnya. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Antara senjata api melawan pisau, polisi melawan pasukan khusus. Di Rusia sendiri, jangan pernah Anda membuat marah seorang penerjun payung baret marun. Kepala polisi yang sombong itu, meski pisau kukri sudah menempel di lehernya, masih saja tak menunjukkan rasa takut. Melihat keras kepalanya, Samanov akhirnya menghantam wajahnya hingga terjatuh, lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, kepala polisi kemudian kembali ke kaki gunung dengan napas terengah. Di sana, seseorang sudah menunggunya. Kemarahannya semakin bertambah saat mendapati seorang pria berkacamata hitam berdiri di hadapannya. Tanpa banyak bicara, ia memilih untuk pergi. Rupanya, pria itu adalah Kolonel Dmitri dari Badan Intelijen Pertahanan sekaligus pelatih Samanov. Tak ada orang yang lebih memahami Samanov selain dirinya. Hanya jika terjadi sesuatu yang luar biasa, Samanov bisa kehilangan kendali seperti sekarang. Dmitri pun menasihati kepala polisi agar berhenti dan melupakan pengejaran. Itu adalah kesempatan emas yang masih diberikan Samanov agar mereka bisa hidup. Karena jika Samanov benar-benar ingin menghabisi, tak seorang pun akan keluar dari hutan itu dengan selamat. Sayangnya, kepala polisi yang kampret serta keras kepala itu tak menggubris dan malah mengusir Kolonel Dmitri. Kepala polisi kemudian mendapat kabar bahwa helikopter yang diminta untuk membantu menangkap Samanov akan datang dalam 15 menit. Kepala polisi langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mengepung wilayah itu, memastikan Samanov tidak benar-benar bisa lolos. Ia bahkan turun tangan sendiri masuk ke hutan untuk menyingkirkan Samanov. Begitu suara baling-baling terdengar, Samanov terpaksa bersembunyi. Lawannya punya keunggulan dari udara, jadi satu-satunya pilihan baginya adalah terus berlari menghindari rentetan peluru. Di depannya terbentang tebing yang curam. Tanpa ragu, ia pun melompat. Dari atas terlihat seolah Samanov tertembak. Namun kepala polisi masih belum puas, di mana ia memerintahkan helikopter untuk menyisir permukaan air sampai bahan bakar hampir habis.
Ладно, поворачивай на... Entah sudah berapa lama hanyut, seorang kakek menemukan Samanov di tepi pantai. Ia dibawa pulang, dirawat, dan ternyata cucu kakek itu adalah Nastia, si gadis yang pernah diselamatkan Samanov dari kantor polisi. Melihat kondisinya yang sekarat, Nastia diliputi rasa bersalah karena semua ini terjadi akibat dirinya. Sang kakek berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Samanov, sementara Nastia dengan berani menjahit lukanya. Malam harinya, Samanov berusaha untuk pergi agar tidak menyeret mereka ke dalam bahaya. Tapi Nastia memutuskan untuk ikut karena ia sadar jika tertangkap kepala polisi, hidupnya pasti berakhir. Kondisi Samanov terlalu lemah sehingga mereka memilih bermalam di sebuah gubuk jerami. Keesokan harinya, rumah sang kakek didatangi oleh gerombolan bersenjata. Tanpa basa-basi, sniper menembaknya mati. Mereka adalah buronan berbahaya yang sedang diburu polisi. Mendengar suara tembakan, Samanov langsung bersiap menghadapi pertempuran. Ia memberikan belati pada Nastia lalu berpura-pura lemah untuk mendekati kelompok itu. Namun Nastia yang bersembunyi justru ditemukan oleh pria pirang. Awalnya pria itu berpura-pura baik, tapi sifat aslinya segera muncul. Nastia melawan habis-habisan hingga akhirnya menusuknya dengan belati berkali-kali. Gadis yang lembut itu perlahan berubah menjadi sosok yang tega membunuh demi bertahan hidup. Sementara itu, Samanov berhasil melumpuhkan penjaga dan menyusul ke kandang. Ia menemukan Nastia dengan wajah penuh darah. Tak lama kemudian, perampok lain pun datang. Pertarungan sengit tak bisa dihindari. Meski tubuh lawannya lebih besar, kemampuan bertarung Samanov jauh lebih unggul. Ia merebut sabit dan menghantamnya ke jantung lawan. Sejak saat itu, ia tak lagi menahan diri, memasuki mode pembantaian, menyingkirkan siapapun yang menghadang. Tak lama, polisi dan pasukan khusus pun kemudian tiba. Melihat 5 mayat perampok, kepala polisi sadar bahwa Samanov masih hidup. Ia menangkap Nastia untuk memancingnya keluar, tidak menyadari bahwa Samanov mengawasi dari dekat. Saat kepala polisi hendak menembak, Nastia mendorongnya, memberi waktu bagi Samanov untuk menghilang. Komandan pasukan khusus datang tepat waktu dan memarahi kepala polisi, membuat Nastia lolos dari penyiksaan. Atasannya kini memberi perintah baru, tangkap Samanov hidup-hidup. Ia dikejar hingga sebuah bangunan terbengkalai. Awalnya Samanov hendak menyerah, tapi lawan tetap menyerangnya dengan senjata listrik. Ia terpaksa melawan dan dalam sekejap, petarung terbaik pasukan khusus berhasil dia lumpuhkan. Bahkan komandannya pun kehilangan granatnya. Namun Samanov tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Ia justru menolong sang komandan yang terjatuh ke air dan melarikan diri lewat pipa. Sayangnya, kepala polisi sudah menunggu di pintu keluar. Pasukannya mengepung ketat, tapi tembakan mereka semuanya meleset. Samanov melompat masuk ke sebuah rumah kayu dan pertempuran pun kembali pecah. Aneh, meski dihujani peluru, rumah itu tetap berdiri kokoh.
Kesal, kepala polisi kemudian meluncurkan roket dan kemudian membakar rumah itu. Ia yakin bahwa kini Samanov sudah mati tanpa menyadari bahwa Samanov sudah berlindung di ruang bawah tanah. Pada saat itu, sang jenderal mengunjungi komandan pasukan khusus yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba, Nastia bergegas untuk masuk ke ruangan. Dari ceritanya, sang jenderal kemudian perlahan mulai memahami seluruh kejadian. Sementara itu, ketika kepala polisi kembali ke kantornya, ia mendapati Kolonel Dimitri sudah menunggu di sana. Dimitri juga menunggu kedatangan Samanov agar ia bisa pergi bersamanya karena ia merasa hanya dengan berada di sisi kepala polisi ia bisa menunggu kedatangan Samanov. Kolonel Dimitri juga menyarankan kepada kepala polisi untuk minum lebih banyak brandy, bahkan kemudian menghabiskannya agar saat Samanov kembali untuk mengambil pemutar MP3-nya ia tidak merasa takut. Di sisi lain, polisi menemukan sebuah terowongan rahasia. Begitu mereka menuruni tangga, senjata api langsung diarahkan ke wajah mereka. Lalu Samanov yang mengenakan seragam polisi berjalan dengan tenang menuju mobil dan mengambil ponsel sang sopir. Begitu sopir keluar dari mobil, ia memukulnya hingga pingsan dan mencuri mobil itu. Dua polisi yang hendak masuk ke dalam mobil untuk mengejarnya juga dihajar hingga tumbang oleh Samanov. Sementara itu, seorang penjaga yang sedang makan mie sambil menonton TV dikejutkan ketika pintu tiba-tiba didobrak. Sasarannya jelas, Samanov telah menemukan kepala polisi. Saat itu, pasukan khusus sudah mengepung lokasi. Kolonel Dimitri kemudian masuk ke dalam rumah dan memberitahu Samanov bahwa pasukan besar sudah menunggu di luar, hanya tank saja yang belum ada. Ia berniat membujuk Samanov agar menyerah dan kembali bersamanya ke Moskow. Namun Samanov tetap menolak di mana ia sudah murka. Ia tidak tahan melihat orang-orang dicekik perlahan sambil dipaksa tunduk kepada polisi kampret. Baginya, itulah yang dirasakan setiap warga di kota ini. Mereka bukan orang biasa, bukan pula penghuni benteng. Mereka punya tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan juga untuk dunia ini. Jika tidak, maka pengorbanan rekan-rekannya akan sia-sia, mati hanya demi sampah masyarakat. Yang mengejutkan, Samanov justru melepaskan kepala polisi. Ia duduk dengan tenang di dalam rumah, bersiap menghadapi pasukan khusus. Pada saat itu, sang jenderal kemudian tiba di lokasi dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Namun ketika mereka hendak menangkap kepala polisi, ia tiba-tiba menyandra Nastia. Dengan congkak, kepala polisi menganggap dirinya yang paling berjasa, membanggakan apa yang telah ia lakukan untuk kota itu. Saat asap memenuhi ruangan, Samanov kemudian kembali muncul. Setelah melampiaskan seluruh amarahnya, kepala polisi akhirnya melepaskan Nastia dan menyerah karena ia sadar jika membunuh seseorang, ia tetap tidak akan bisa lolos dari tempat itu. Sejak saat itu, kota kecil itu kembali damai. Atas perintah atasannya, Samanov dan Kolonel Dimitri pun bersiap kembali ke Moskow. Nastia yang telah jatuh hati kepada Samanov akhirnya harus menerima kepergiannya. Nastia hanya bisa menatap mobil yang membawa Samanov perlahan menghilang dari pandangannya. Dengan begitu, film pun tamat. Dari kisah Samanov, kita bisa belajar bahwa ketidakadilan dan keserakahan pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sehebat apapun kekuasaan yang dimiliki, jika digunakan untuk menindas rakyat kecil, apalagi juga digunakan untuk memperkaos masyarakat seperti yang dilakukan oleh para polisi begundal di film ini, maka cepat atau lambat akan runtuh. Samanov menunjukkan bahwa keberanian, keteguhan hati, dan keadilan bisa mengalahkan kebusukan yang bersembunyi di balik seragam maupun jabatan. Dan pada akhirnya, orang yang berjuang demi kebenaran akan selalu dikenang meski harus berhadapan dengan bahaya dan pengorbanan. Karena sejatinya kebenaran akan tetap hidup.